بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya muliakan bapak-bapak, para tuan guru, para masyayikh, para asatidzah, para muallimin, mudarrisin, para tokoh dan sesepuh masyarakat, mata'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain, amin. Bapak-bapak yang saya hormati, para pengurus organisasi, baik dari pengurus daerah, pengurus cabang dan seterusnya. Yang juga saya hormati bapak-bapak panitia pengajian beserta segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini. Kita sempat dan menyempatkan diri, kita menyempatkan diri untuk duduk bersama-sama dalam suatu majelis dalam rangka saling ingat dan mengingatkan, dalam rangka muqarabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muqarabah itu kata ulama mufa'alah. Mufa'alah maknanya musyarakah. Kenapa di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pesan kepada kita, fasaddidu wa qaribu. Wahai umat Islam, di dunia ini saddidu. Saddidu maknanya bertindaklah secara tepat. Harus pas caranta gawe apa saja si arak di dunia, nggih. Pegawaian teh harus tepat, saddidu. Wa qaribu, lakukanlah pendekatan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sigat mufa'alah liyadulla 'alal musyarakah.
Apa makna musyarakah? Kalau seorang manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membalas dengan cara yang sama. Kalau pelungguh mendekatkan diri, ingat kepada Allah, Allah juga ingat kepada pelungguh. Kalau pelungguh berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa pelungguh. Kalau pelungguh bersihkan jiwa pelungguh, Allah berikan pelungguh hati dan jiwa yang bersih. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi yang cukup masyhur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau hambaku mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadanya. Hambaku mendekat satu jengkal, aku mendekat satu depa. Hambaku mendekat satu depa, aku lebih dekat lagi kepadanya. Inilah rahmat yang diperoleh oleh orang yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lalai dengan kesibukan dunia, tidak lalai dengan perniagaan, tidak lalai dengan jabatan-jabatan dunia. Dia selalu sisihkan waktunya untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang disifatkan oleh Allah sebagai rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat niki memuji sekelompok manusia. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk ya. Sifat manusia yang disebut di dalam ayat ini, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'. Ada sekelompok manusia, laki-laki dan juga perempuan, nina mama, lek dalam masalah nggawe si bagus di narak perbedaan nina bareng mama nggih. Marak pacuna dengan mama sembahyang sida endah, jadi dengan nina harus depacu sembahyang. Marak pacuna dengan mama berzikir, sida endah dengan nina harus pacu berzikir. Dan bahkan di dalam hal-hal tertentu di mana ada kekhususan bagi orang-orang laki untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti misalnya berjihad fisabilillah, jihad itu utamanya untuk dengan mama nggih, sugul lalu berperang. Tetapi jangan khawatir ibu-ibu, walaupun pelungguh tidak terlalu ditekankan untuk berjihad fisabilillah, tapi Allah berikan jalan lain sehingga pelungguh dapat memperoleh pahala sama dengan pahalanya laki-laki yang berjihad, pergi ke medan perang untuk melawan kufar dan musyrikin. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa wanita, ibu-ibu, kalau dia bakti kepada suami, kalau dia menjaga kehormatan suami, maka dia memperoleh pahala seperti halnya laki-laki yang berjihad fisabilillah. Rijalul la tulhihim, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat laki-laki yang hebat, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya la tulhihim, tidak lalai. Dengan sebab apa? La tulhihim tijaratun wala bai', tidak lalai baik dengan perniagaan, dengan jual beli, dengan pekerjaan. Dia tetap tidak lalai an zikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dia salat pada waktunya. Wa ita'iz zakah, keluarkan zakat apabila sudah cukup syaratnya. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena di hati orang-orang itu, walaupun di dunia dia punya pekerjaan,
Dia punya tugas-tugas duniawi, tetapi dia tidak lupa berzikir, sholat, mengeluarkan zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena di dalam hatinya itu tertanam perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan gundah terhadap nasibnya nanti di hari kiamat. Hari di mana kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah. Nah, jadi lek sore niki alhamdulillah kita sisihang waktu enten nggih. Sejam, 2 jam, 3 jam untuk bersama-sama kumpul di tempat ini. Kita sisihkan waktu kita karena memang di dalam ajaran agama Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafatas sa'amah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cara mendidik sahabatnya yatakhawwal. Makna yatakhawwal itu berselang-seling. Yatakhawwaluna bil mau'izah, hari ini dinasihati pinak pengajian, jemaah libur, jemaah malik pengajian, ada temponya seminggu sekali, 2 minggu sekali, lagu dia putus. Dan juga tidak terus menerus setiap hari, setiap saat. Karena banyak tugas-tugas kita lainnya. Nggih? Makhafatas sa'amah, supaya tidak bosan, itu kata sahabat. Ini ai dewa ini namanya ajaib. Ai dewa, apa maksudnya ai dewa? Hah? Ma'uddawa, Masya Allah. Ma'uddawa maknanya air yang menjadi obat. Dan memang air itu bagi manusia, bagi kita khususnya umat Islam dan bagi seluruh manusia, itulah menjadi sumber kehidupan, sumber kesehatan, menjadi obat jasmani kita. Maka kita hadir di tempat ini mudah-mudahan selain kita memperoleh obat jasmani, di dalam kehidupan kita sehat secara zahir, mudah-mudahan kita juga tetap memiliki kesehatan batin, nggih. Tetap kita seperti yang dipesankan tadi oleh ini Bapak Kepala, Bapak Ketua Cabang tadi, dia baca suatu ayat yang mengingatkan tiang kepada 2 hal pokok yang perlu kita pegang sebagai umat Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian umat Islam menghadapi suatu masalah. Pernah pelungguh dapat masalah dalam hidup? Wah, ada mau masalah ke? Hah? Bersilih ganti, datang dan pergi masalah. Kadang-kadang bukan hanya 1. Sehari kita bisa dapat 10 masalah. Sehari bisa dapat 20 masalah. Kadang-kadang sampai berat masalah, sampai pinang otak teh. Nih, pusing kepala kita beli Paramek, Panadol. Kita minum. Banyak masalah di dunia ini. Karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini adalah tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha Pengasih kepada kita. Kita tidak hanya dikasih masalah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Bukan hanya masalah yang dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga dilengkapi, diberikan al-hal. Al-hal maknanya jalan keluar. Al-hal maknanya solusi, cara kita menyelesaikan masalah. Dan bagi umat Islam, kehidupan ini dengan masalah-masalah yang ada, kita diberikan pokok, kita diberikan pegangan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian menghadapi suatu masalah, bersiap kita dengan teman. Berselisih pendapat, berselisih faham dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anggota masyarakat yang lain, farudduhu ilallahi war rasul. Maka segera kembalikan masalah itu ke dalam kitab suci Al-Qur'an, cari penyelesaiannya di sana. Kalau misalnya kita bersiap dengan teman, bagaimana cara menyelesaikan? Kita cari dalam Al-Qur'an. Oh, di dalam Al-Qur'an ternyata ada dalam suratul Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu penyelesaian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita lihat orang bersiap, jangan kita panas-panasi. Marak sebagian caran batur, demen kita dengan bersiap.
Justru dia cari keuntungan dari berkelainya saudara-saudaranya. Dia mengail di air keruh, kata orang. Dipanas-panasi, dikompor-kompor sampai julat batur selaput. Senang dia, ketawa dia, duit masuk di kantongnya. Masyhur namanya, hebat namanya. Memanfaatkan perselisihan yang ada. Oh, itu bukan orang Islam, Bapak-bapak, nggih. Itu bukan orang Islam. Islam namanya, tapi perbuatannya tidak jauh dengan perbuatan orang munafik. Kalau kita umat Islam disuruh perselisihan kecil, apalagi setengah besar, apalagi menyangkut kehidupan, apalagi menyangkut umat, kembali kepada ajaran Al-Quran. Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaikilah, islah tedamaiang batur si besia nggih. Dindik tedemen-demen malik ngerumbuk-ngerumbuk sehingga semakin besar. Dan di dalam ayat ini kata ulama ada suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah berfirman mengatakan fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah antara dua saudaramu. Allah tidak mengatakan fa aslihu baina ikhwanikum. Tidak mengatakan perbaikilah antara saudaramu yang banyak, tapi disebut dua. Kenapa? Supaya kita selalu, walaupun terjadi perselisihan yang kecil sekalipun, walaupun hanya terjadi antara dua orang, kita jangan lalai untuk mengislah. Kata ulama, kalau Allah mengatakan fa aslihu baina ikhwanikum, nanti jangan-jangan ada anggapan, oh kalau ada cuma dua orang besia, enggak apa-apa kita biarkan. Oh bukan. Maka disebut fa aslihu baina akhawaikum, antara dua saudaramu. Dua orang besia kita perbaiki, 3 orang lebih-lebih, 4 orang lebih-lebih, dan seterusnya. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau pelungguh tiang kita semua umat Islam ini kembali kepada ajaran Al-Quran, kita kembali di dalam setiap langkah kehidupan kita mengacu, kita berpijak, kita bergerak di atas prinsip-prinsip agama. Zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Ta'wila di dalam ayat ini kata ulama bima'nal aqibah. Ai zalika khairum wa ahsanu aqibatan. Kalau kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah SAW, itulah yang paling baik akhirnya dan hasilnya. Aman, tentram semuanya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, oleh sebab itulah maka dalam kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, tiang ingin menyampaikan kepada pelungguh dalam kesempatan silaturahim kita yang berbahagia pada sore hari ini, tiang ingin mengajak pelungguh semua untuk merenungkan ajaran-ajaran beberapa pokok-pokok yang merupakan sikap mental kita di atas dunia. Bagaimana cara kita bersikap, bertingkah laku di atas dunia ini sehingga kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Banyak ditawarkan cara hidup, banyak ditawarkan filsafat-filsafat cara hidup, teori-teori oleh manusia. Ada manusia yang mengatakan bahwa kalau kita mau bahagia di dunia ini, carilah harta sebanyak-banyaknya. Karena harta itu, karena materi itulah yang akan membuat kita bahagia zahir batin. Itu kata orang komunis. Tidak percaya sama Tuhan, yang penting uang dapat. Yang penting faktor ekonomi, yang penting terpuaskan syahwat. Ternyata setelah diterapkan, bukannya kemakmuran, bukannya ketenangan, bukannya ketentraman, justru pembunuhan, justru kehancuran, justru peperangan. Ada juga orang barat mengajarkan liberalisme, bebas semuanya. Mau kita berkelompok jalan di jalan, tidak ada yang marah, tidak boleh marah. Karena badan itu punya kita. Kita mau bakar uang kita boleh. Kita mau apakan saja, bebas semuanya yang ada di dunia ini. Tanpa ada peraturan-peraturan dan batasan-batasan dari Allah, dari Tuhan. Makanya dulu pernah kita bacakan dulu di koran, ada orang Amerika, dia tinggalkan hartanya banyak, luwek kepengna jutaan dolar,
wasiatnya orang itu, kalau saya mati nanti uang saya ini saya wariskan untuk anjing saya. Dilaksanakan wasiat itu ibu-ibu. Karena di Amerika itu namanya wasiat, terserah mau berwasiat kepada siapapun. Mau dibakar uang itu juga tidak apa-apa. Kalau dalam Islam tidak boleh, nggih. Karena uang itu amanah dari Allah Subhanahu. Titipan dekne ita sing ngepeh. Titipan dilihat kita oleh Allah bagaimana cara kita memperolehnya, bagaimana cara kita memegangnya, bagaimana cara kita melepaskannya. Ada di Amerika, jadi anjing itu menjadi anjing yang paling kaya di dunia. Karena dia dapat warisan anjing sino, basong sino. Mau ya warisan sekian juta dolar, dikasih sama tuannya. Tuannya itu tidak punya anak, tidak punya keluarga. Masya Allah. Nah oleh sebab itu, di tengah-tengah macam-macam pemikiran-pemikiran, gaya-gaya hidup dengan, kita perlu untuk tetap kokoh istiqomah di dalam ajaran agama. Nggih. Nah, di nara si lebih bahagia daripada istiqomah. Tidak ada nilai dari pergerakan kita di atas dunia ini yang lebih bermakna, yang lebih bernilai selain daripada kita teguh kokoh di dalam ajaran agama Islam. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Wahai Muhammad, tetaplah engkau kama umirta, sesuai dengan apa yang engkau diperintahkan, jangan dirubah-rubah lagi ajaran agama. Daka dengan apa pongkat dengan li itangih, daka neparan sida kolot dengan pringgasela, karena sida ngadu jilbab, parana sida kolot, isi dengan si modern, si berkelombas-kelombas itu, yang pakai celana pendek, yang kelihatan ketiaknya cewek-cewek itu, ndak apa-apa. Ndak apa-apa kita dibilang kolot. Ketika kita melaksanakan ajaran agama. Karena sesungguhnya ajaran Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Ajaran Allah Subhanahu wa taala itu kekal kebenarannya. Nah, dalam kesempatan ini Tiang ingin mengajak pelunggu semua untuk kita mengkaji beberapa sifat yang perlu terhias pada diri kita sebagai umat Islam di dalam kita menjalani kehidupan ini. Adik terselamat, adik terbagus hidup nggih. Adik terlempang hidup teh. Di antara sifat-sifat yang disebut sebagai ulama sebagai minal munjiat, yaitu sifat-sifat yang menyelamatkan manusia di dalam kehidupan dunia. Di antaranya yang pertama sifatut tawakkul. Tawakkul maknanya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita tawakal. Tawakal, kenapa kita perlu tawakal? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Dan jalan bagi kita untuk memperoleh kecintaan Allah yaitu dengan melaksanakan apa yang merupakan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Tawakal maknanya apa? Kita siap menghadapi apapun yang kita terima di dunia, nggih. Kalau kita dapat nikmat, bagaimana cara kita terima? Kita terima dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita dapat musibah, kita terima dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tawakal, kata ulama, tidak akan masuk, tidak mungkin akan hinggap ke dalam hatinya sifat kesombongan. Karena begitu dia memperoleh nikmat, langsung dikembalikan kepada Allah. Dengan iqrar, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang merupakan Tuhan pemelihara semesta alam. Kalau dapat musibah juga tidak nangis-nangis sampai berlebihan, sampai menyiksa diri. Seperti cara orang jahiliyah dulu nggih. Kalau ada kematian, dia nangis sampai bajunya dirobek-robek. Bajunya dirobek-robek, pipinya dipukul-pukul sampai berguling-guling di tanah. Oh, bukan begitu ajaran Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub." Tidaklah termasuk orang mukmin yang benar-benar kokoh imannya,
Tidak termasuk kelompok kami orang yang apabila memperoleh musibah, darabal khudud, dia pukul-pukul pipinya, wasyaqqal juyub, dia robek-robek bajunya. Dek tekanggo ngeno cara enta nerima musibah nggih. Udah kak ngumbi-ngumbi sayang dah. Lek sai-sai misalnya anak ta mau musibah, dendek ta sampai ada musibah kematian, jangan sampai kita rusak baju kita, sampai kita siksa, kita sakiti diri kita. Sampai kita berguling-guling di tanah. Oh jangan. Kalau umat Islam diperintahkan begitu memperoleh musibah, segera dia mengucap inna lillahi wa inna. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu, si tetu-tetu sabar adalah ketika pertama kali temau musibah. Bukan setelah 10 hari, bukan setelah 3 hari, tapi pertama kali begitu arak terik musibah leita, ampun tersabar, kemudian kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita serah diri kepada Allah, mau tepahala sabar. Lagu jelo pertama misalnya gerumun doang kita, nangis gerumun terus nyedak-nyedak kelambi, terus mantok-mantok lawang, pukul-pukul tembok karena sedih. Hari kedua juga terus masih siksa diri. Kemudian hari ketiga baru dia sabar. Oh, itu tidak dapat pahala sabar. Karena yang namanya sabar indas sadmatil ula. Sabar yang betul-betul sabar itu dibuktikan pada saat hantaman pertama. Begitu kita kena musibah, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang hati kita. Dan bahkan lebih dari itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat. Salawat maknanya di sini apa? Maknanya adalah keberkahan. Maknanya adalah apa? Rahmat. Maknanya adalah karunia bagi orang yang sabar menerima musibah. Hilang uang kita 1.000, inna lillahi wa inna. Hilang 10.000, inna lillah. Apa saja musibah kita terima, langsung kita ucap innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah suatu iqrar pada diri seorang mukmin. Suatu iqrar pada diri seorang mukmin akan 2 hal. Yang pertama, innalillah. Sesungguhnya kami, kita semua milik Allah. Ini ikrar pertama. Tangan, kaki, nyawa itu semua milik Allah. Nggih, kita cuma dipinjamkan ibu-ibu sekalian. Maka mari kita gunakan untuk yang baik. Kemudian ikrar yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dan karena kita semua adalah milik Allah, maka kita semua pasti kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu pencerminan daripada sifat ketakwaan. Dapat nikmat mengucap alhamdulillah, sifat tawakal. Dapat nikmat mengucap alhamdulillah, memperoleh musibah mengucap inna lillah. Selalu dia kembalikan kepada Allah. Dan kalau ada orang sudah mampu meneguhkan sifat tawakal, dia kokoh kuat tawakalnya, dia serah diri kepada Allah, maka disebut di dalam hadis, man radiya billahi wakilan wajada ila kulli khairin sabilan. Siapa-siapa yang redha Allah menjadi wakilan. Wakilan maknanya pelindung dia, tempat dia bersandar, tempat dia berserah diri. Siapa saja yang redha Allah tempatnya berserah diri, wajada ila kulli khairin sabila. Dia akan menemukan jalan menuju kepada setiap kebaikan. Bagus doang hasilnya. Redha pelungguh Allah sebagai pelindung? Redha apa tidak? Kita redha, ya Allah, kami redha Engkau menjadi tempat kami berserah diri. Maka bukalah pintu kebaikan bagi kami semua, nggih. Bagi semua warga Ma'ud Dawa ini, Aik Dewa, Pringgasela dan mana saja, mari tawakal. Sifat tawakal. Apa makna tawakal kata ulama? Di antara makna tawakal itu adalah kita di dunia ini jangan sampai menyandarkan zahir batin, menggantungkan zahir batin kepada makhluk. Kalau zahir kanggo,
Tergantungan nasibnya secara zahir le makhluk kanggo. Dalam artian apa? Kalau misalnya kita berdagang, tentu kita mengharap ada pembeli, nggih. Pembeli itu orang lain, manusia lain. Boleh kita bergantung, kita minta, ayo datang kemari beli belanjaan saya, beli ini dagangan saya, ini murah, paling bagus dan seterusnya. Kalau kita jadi pegawai, boleh kita bergantung sama atasan secara zahir. Kita hormat sama atasan, apa yang diperintah kita kerjakan, supaya apa? Supaya naik pangkat kanggo. Lagu ingat, secara batin tidak boleh kita bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh misalnya yang nanam padi, kanggo secara zahir dia bergantung li juragan. Apa bahasanya juragan? Bos yang tukang beli itu nggih. Kan kalau panen dia beli padi kita. Kita bagus-bagus sama dia. Bagus-bagus supaya kalau kita panen nanti dibeli padi kita. Kalau kita bersual-sual sama dia nanti tidak mau dibeli padi kita, busuk padi kita. Boleh secara zahir. Kita bergantung sama manusia, bergantung pada atasan, kita bergantung pada guru, hormat pada guru, bergantung pada orang tua. Tapi batin kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kata ulama yang terdalam daripada tawakal. Jadi batin ini jangan bergantung pada juragan. Jangan bergantung pada atasan. Kalau atasan sudah masuk ke dalam batin kita, jangan-jangan nanti apa saja yang diperintah kita kerjakan walaupun maksiat. Oh jangan. Nauzubillah min. Boleh kita hormat, kita salam, kita kerjakan tugas apa saja. Bagus setiap manusia, lagu atin tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selain sifat tawakal yang perlu kita hiasi supaya hidup kita tenang, adalah sifat setia kepada Allah. Sabat, tetap kita setia, sidq. Kita jujur kepada Allah, setia kepada Allah. Setia dalam ucapan dan setia dalam perbuatan. Setia maknanya apa? Kita jaga agama Allah. Karena kita ingat janji Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Nah, ini perlu yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah." Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, apa makna menolong? Kita tolong agamanya. Kita hidupkan agamanya, kita syiarkan ajaran agama. Masjid kita bangun, kemudian setelah bangun kita isi, nggih. Jangan kita bangun megah-megah, kemudian kosong melompong. Yang sembahyang hanya setengah saf. Sembahyang subuh setengah saf, sembahyang zuhur seperempat saf. Sembahyang asar setengah saf. Satu saf, padahal bisa 20 saf. Oh jangan. Kalau menolong agama Allah, kita konsisten. Kita benar-benar setia, sidq. In tansurullah, kalau engkau menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu di dunia ini adalah wa yutsabbit aqdamakum. Kaki kita akan dikokohkan. Ini kata ulama kan ayat ini turun pada waktu perang Badar, nggih. Pada waktu perang Badar itu konon, Masya Allah, Nabi besar Muhammad SAW berjalan bersama sahabatnya di atas tanah yang licin, di atas tanah yang la tasbutu ma'ahul aqdam, katanya di dalam kitab tafsir. Tanah yang licin yang tidak bisa kita menapak dengan mantap. Jadi apa bahasa ente? Lolat. Lolat pokoknya ndek namai wah hidap telekak tonu. Nah, kemudian saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat ini, dari sekian banyak ayat yang berkaitan dengan perang Badar turun ayat ini. Wa yusabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau menolong agama Allah, jujur, ikhlas hatimu menolong agama Allah, berjihad fisabilillah, maka Allah akan menolong dan akan memberikan keteguhan, kokoh dalam melangkah. Konon kata para sahabat setelah turun ayat ini, le sang mai idap neleka katanya, mantap. Padahal tanahnya sama.
Itulah keberkahan dari kalau kita menolong agama Allah. Jadi mantap leka. Leka dalam artian kaki kita melangkah, dan juga dalam artian umum di dunia kita mantap hidup kita. Semua kita manusia ingin supaya mantap hidup kita nih. Mantap dalam artian tenang, dalam artian enak, dalam artian senang, bahagia, itu mantap. Ndak kita susah sama harta, ndak kita susah sama anak, ndak kita susah sama segala macam. Tenang, mantap. Itu tujuan manusia di dunia. Kalau mau memperoleh kemantapan hidup, maka tolonglah agama Allah. Banyak-banyak sembahyang ibu-ibu nggih. Banyak-banyak sembahyang, banyak-banyak bersilaturahim, itu menolong agama Allah. Banyak-banyak menyantuni anak yatim, saling bantu-membantu, saling jaga hubungan persaudaraan, itu menolong agama Allah. Tapi kalau kita putus silaturahim, putus hubungan persaudaraan, kita tidak saling tolong menolong, justru kita saling membenci, kita saling ngumpat, kita saling menggibah, kita saling namimah, maka itu sesungguhnya kita menolong jalan setan. Kita menolong setan untuk berjaya di atas dunia kalau kita mengabaikan ajaran-ajaran agama. Nah, inilah sebabnya sehingga dulu di dalam Al-Qur'anul Karim ada suatu pujian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Beliau diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala karena setia kepada agama Allah dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam setelah selesai Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis melapor kepada malaikat Jibril. Kata Nabi, "Kazzabuni wa lam yusaddiqni ahad." Wahai malaikat Jibril, semua sudah saya beritahu. Orang Quraisy ini saya beritahu, orang Quraisy, saya tadi malam diangkat oleh Allah ke langit. Saya tadi malam diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Walam yusaddiqni ahad. Tidak ada seorang pun yang percaya sama saya, kata Nabi. Selapuna parana aku nungkulang, kata Nabi, ngelapor kepada malaikat Jibril. Sehingga bahkan luwe umat Islam, si beruk-beruk tamak Islam, begitu mendengar kisah Isra Mi'raj, keluar dari agama Islam. Apa katanya? Loh, ini mustahil. Muhammad ini berarti tidak benar, dia bohong. Keluar lagi dari agama Islam. Hanya ada satu orang yang segera langsung, nih tahu ajina nih. Tahu ajina ita jari paling julu. Memang ada yang lain-lain yang percaya, tapi yang pertama, ketika semua orang mendustakan Nabi, hanya ada satu orang yang mengatakan, la in qala zalika la shadaq. Kalau Muhammad benar mengatakan itu, dia dikirim, diangkat ke langit, kalau benar keluar dari mulut Muhammad, pasti itu benar. Siapa yang mengucap itu? Siapa yang mengucap itu? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga menurut sebagian ulama, gelar Siddiq itu turun langsung dari langit yang ketujuh. Turun langsung dari langit ketujuh, dibawa oleh malaikat Jibril, dipermaklumkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bahwa As-Siddiq yang punya gelar As-Siddiq di antara umatmu adalah orang yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini di dalam Al-Qur'an disebut diberikan gelar sebagai sahib. Enggak ada yang diberikan gelar selain Abu Bakar. Satu-satunya di dalam Al-Quran. Si tebeng gelar oleh Allah lagi, bukan oleh siapapun. Apa ayat Al-Quran yang memberikan gelar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahib? Iza qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad SAW dia berkata kepada sahibnya, kepada temannya. Tidak ada di dalam Al-Quran sahib kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau memperoleh gelar
Siddiq, kemudian disebut sebagai sahib oleh Allah Subhanahu wa taala karena setia kepada Nabi. Ketika Nabi akan hijrah, beritahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, saya disuruh sekarang untuk hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah, boleh saya temani ya Rasulullah? Naam, as-suhbah, hanya kamu yang boleh menemani saya. Itu balasan orang yang setia. Setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian demi ketinggian diberikan. Maka ulama menjelaskan bahwa perlu bagi kita semua untuk menghiasi kehidupan kita ini dengan kesetiaan kepada Allah. Setia kita pada agama kita. Kita setia, kita tetap kokoh, teguh. Jangan kita terombang-ambing. Betapapun ada orang bawa paham-paham. Ada nama agama paham Ahmadiyah. Ahmadiyah ada mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan kita percaya. Ada orang bawa paham, misalnya paham Syiah. Paham Syiah itu semua sahabat disumpah kecuali Sayyidina Ali dan keturunannya. Jangan kita ikuti. Celaka kita. Tidak semua yang baru itu pantas kita ikuti. Tidak semua yang baru yang menyilaukan mata, yang gemerlap, yang mempesona mata kita itu pantas untuk kita ikuti. Tidak sama sekali. Segala apapun yang datang, mari kita ukur menurut ukuran dan timbangan syariah. Kalau ukuran timbangan syariat menyatakan baik, maka itu baik. Kalau timbangan syariat menyatakan itu batil, itu jelek, itu rusak, jangan sekali-sekali kita ikuti. Apapun namanya. Dia pakai nama Islam, dulu ada Yamisa namanya. Yayasan Misi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagus namanya. Kita ukur dengan syariat. Oh, ini orang mau ngibul. Apa bahasa ngibul? Mau nungkula, ngajakin. Siapapun yang mengajak kepada kedustaan, itu orang mengajak kita masuk ke dalam api neraka. Jangan kita ikuti. Tidak usah kita ikuti sebagai orang yang punya pikiran. Ada di sini di Pringgasela yang termakan oleh Yamisa? Ada? Alhamdulillah, hebat. Jangan kayak di mana tuh ada, di Pancor juga ada. Banyak sekali tertipu. Sebutan-sebutan hebat-hebat. Ada sebutan sekarang 7 diamond katanya. 7 berlian. Wah, 1 saja mahal berlian, apalagi 7 nih. Woi, sampai ngempet elor pelungguh. Disebut 7 diamond. Wah, pingin dapat berlian. Boleh-boleh saja bercita-cita dapat berlian, tapi yang namanya berlian kan mahal, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Berlian itu mahal, tidak bisa ditebus kecuali dengan uang ratusan juta. Kalau pelungguh bisa dapat uang ratusan juta, beli tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang janji-janji dengan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta dapat berlian, ukur dengan timbangan syariah. Ini benar apa tidak? Kalau saya tidak hormati akal saya, mundik dehormatin akal dah, apa sih dehormatin Malik? Akal dah mengatakan, oh ini mungkin. Lagu hawa nafsu dah kan ini mungkin menurut akal kah? Sok tawah. Apa sok tawah? Sok tawah. Masih aja muntah rugi kan lah, sekadar 2 juta, 3 juta ngumi-ngumi. Lagu muntah mau kan berlian mau tah. La ilaha illallah, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak hormat sama akal kita, tidak ada yang tersisa pada diri kita. Sehingga orang yang tidak punya akal itu di dalam hukum agama itu namanya majnun. Tidak wajib dia sembahyang. Ya kan? Tidak wajib sembahyang. Sudah rufi'ah, sudah diangkat hukum Allah di nara ajinawah. Terus kita yang punya akal, sehat akal kita tutupi akal dengan hawa nafsu kita pada fi hukmil majnun, sama hukum kita seperti dengan jogang. Lagu sida paling dia demen teparan dengan jogang. Milih sida teparan dengan jogang, ibu-ibu. Jadi mau ditemilih jadi ini pegawai dengan jogang. Jangan kita kerjakan hal-hal yang membuat kita pecah konsentrasi. Uang yang ada kita gunakan untuk modal, untuk kita usaha. Gunakan modal untuk beli pupuk rabuk, padenda. Iya, bangkat Iya, beli bibit
Apa-apa yang beli modal, berdagang, dapat sekedip, insya Allah sedikit-sedikit tapi berkah daripada kita berhayal-hayal. Berhayal-hayal ujungnya hanya membuat kita sakit jiwa saja. Semakin banyak tidak nampung nanti itu yang di Selagalas itu. Tidak nampung. Kamarnya ada 20 yang masuk 100. Susah. Jangan sampai warga Pringges hilang jangan sampai ikut. Kita hormati akal kita. Akal ini nur, cahaya dari Allah. Quran, hadis tidak bisa kita pahami kalau tidak pakai akal. Maka hormati akal kita. Hitung segala sesuatu dengan akal kita, dan yang paling utama di atas akal itu dengan ajaran aturan agama. Kemudian yang ketiga, kita diajar untuk bertawakal supaya kita senang di dunia Kita dapat sedikit, bayawah rezeki ento wah lelah teu begawean, ampu ieu sekenu teu mau bayawah. Alhamdulillahi rabbil dendek tatalon ati li batur. Tawakal kepada Allah. Besok kita lebih keras lagi kerja. Cari, kenapa kok teman bisa dapat uang lebih banyak? Oh, ternyata dia kerjanya lebih lama di sawah. Dia 5 jam, kita cuma 1 jam. Pantas dapat uang sedikit. Dia rajin, aktif, kita malas-malasan, pantas dapat rezeki yang lebih sedikit. Tapi kalau memang sudah kita ikhtiar, lelah tebegawaian ampu temau, dakak ndek neman 100%, ndek neman sempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Akan masuk ke dalam diri kita sifat qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup, maka akan kaya hati kita. Kaya hati kita, biarpun rumah. Yang tadi yaitu sabat, yaitu kokoh teguh setia di dalam agama Allah. Karena kita butuh di dunia ini, kita membutuhkan dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Pertolongan itu akan datang sesuai dengan ikhtiar kita untuk menolong agama Allah. Kalau kita setengah-setengah berjuang menegakkan agama, pertolongan juga datang setengah-setengah. Maka di dalam hadis kan disebut, man arada ay ya'rifa ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah. Siapa saja yang mau tahu posisinya di akhirat, dia termasuk ahli surga, di surga nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, surga paling atas atau surga pertengahan atau surga paling bawah, atau sebaliknya masuk neraka. Siapapun yang mau tahu posisinya di akhirat di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana posisi perintah agama pada dirinya. Apa maksudnya? Coba bagaimana kita memperlakukan sembahyang kita. Apakah kita hormati sembahyang kita? Atau sekedar saja? Kalau betul-betul sholat itu kita hormati, kita jaga, kita pelihara, maka Allah juga akan memelihara, menghormati, dan menempatkan kita di tempat yang sangat istimewa. Tapi kalau sholat itu hanya sekedar menjalankan kewajiban, nunduk nungkik, di akhirat kita juga akan dapat tempat yang sekedar saja. Untung-untung kalau selamat dari neraka. Mungkin kita dicelup dulu. Dikerem. Kayak apa yang dicelup itu? Kalau bakal itu ya, dicelup di yang warna-warna itu warna naik dia sehari, wah sudah yang putih jadi hijau. Kita dikerem, dicelup di neraka sehari, la ilaha illallah, gosong kita. Nauzubillah min. Dan demikian pula ajaran yang lain. Jadi kalau mau tahu ngombe kira-kira lembe tahu ta era li akhirat sila tenilai ngombe caranta hormat li perintah agama. Muntah hormat li perintah agama, Allah hormatin kita. Lagu mun tengampahang perintah agama, taampah-ampahang silaturahim di temele atau perintah-perintah lain, maka Allah juga akan ngampahang itu li akhirat. Intan surullah yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Kalau kita hormat perintah Allah, Allah akan hormati dan cintai kita. Kemudian yang ketiga, kata ulama, adalah sifat-sifat yang perlu juga kita tanamkan dalam diri kita.
sebagai cara kita untuk menjalani kehidupan, untuk merenungkan dan menghayati kehidupan adalah sifatut tafakkur. Tafakkur maknanya kita banyak-banyak berfikir, merenungkan. Apa yang kita renungkan? Kita renungkan nikmat Allah yang demikian banyak sehingga lahir ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Kita renungkan alam raya yang luar biasa, pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan segala macam, timbullah keluar dari bibir kita Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Kita tafakur, pikirkan kehidupan dunia. Oh, dunia ini betapapun saya tinggal di dunia, punya segala macam, tapi saya pasti mati. Kapan saya mati saya tidak tahu, tapi saya pasti mati. Akan timbul perasaan zuhud dalam diri kita. Apa kenana zuhud? Zuhud sino ndek te bergantung le materi. Mun te mau materi alhamdulillah, mun neluik materi semakin alhamdulillah lagu ndek, karena ndek narak materi ampun ndek. Ndek te apa ranah? Ndek narak semangat teh. Karena kurang uang, kemudian malas, saya tidak punya uang, biarkan saja orang yang punya uang itu saja yang ngaji, saya di rumah sajalah, duduk-duduk. Oh jangan. Nah, kita renungkan bagaimana dunia ini akan berakhir. Kita juga tafakur, oh saya ini pasti akan mati. Oh saya ini pasti akan membawa seluruh akibat amal perbuatan saya, maka akan timbul sikap zuhud. Kita hati-hati di dunia ini, hati-hati terhadap makanan, nggih. Hati-hati terhadap harta, hati-hati terhadap apapun. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang ya'ifahullah. Kan di dalam hadis sebut may yasta'fif ya'ifahullah. Sai dengan si tindih nepeng, maka Allah melihara awak zahir batin. Kemudian kita tafakur lagi. Masya Allah, setelah saya di dunia ini ada kehidupan akhirat. Nanti di akhirat itu akan menjadi kehidupan yang kekal. Setelah kehidupan setelah mati itu ada alamul akhirah. Maka dengan menghayati alamul akhirah ini akan timbul syauq atau perasaan rindu kepada negeri akhirat. Rindu kepada negeri akhirat akan menumbuhkan semangat untuk beramal soleh. Karena kalau kita rindu saja, rindu pelungguh. Aduh, saya ingin cepat-cepat hari akhirat itu, pingin masuk surga, pingin dapat ini, tapi tidak pernah beramal. Ada gunanya atau tidak? Hah? Tidak ada. La yanfa'ur raja dunal, apa katanya? La yanfa'ur raja dunal hirs. La yanfa'ur raja dunat tolab. Harapan saja, harapan, wah mudah-mudahan di akhirat saya begini. Tidak akan banyak maknanya itu harapan tanpa ada tolap. Tolap maknanya kita jalan, cari jalannya. Milih di taman surga ke? Ke tepi telangan taman surga. Kita semua yang baik-baik kita mau, maka mari kita cari jalannya. Inilah dari syauq, perasaan rindu kepada negeri akhirat. Itu akan menimbulkan perasaan, motivasi, dafi', dorongan pada jiwa kita untuk meningkatkan kualitas amal saleh kita. Nah, ini pesan tiang kepada pelungguh semua. 3 sifat ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik, nggih. Bisa menjadi bekal kita. Pertama, sifat apa? Sifat tawakal. Kemudian kedua, sifat apa? Setia kepada agama Allah. Kemudian yang ketiga, sifat tafakur, merenungkan nikmat, merenungkan dosa. Kalau kita merenungkan dosa, keluar dari bibir kita astaghfirullahaladzim. Nah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk selalu menanam kebaikan di dunia, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah lempengkan jalan untuk melaksanakan yang baik. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita, nggih. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, zahir batin, diberikan kita keafiatan, dan diberikan kita tetap cahaya iman di dalam hati. Nas'alullah ta'ala ala wal afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.